الراشدين والعلماء العاملين والمشايخين في الدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وقلوبهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة جالبة لكل خير دافعا لكل سار حاصلا لكل مقصود مانعا لكل البلاء إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita mohon keikhlasannya untuk membaca suratul Fatihah. Satu kali lagi kita niatkan buat saudara-saudara kita, jamaah kita yang dalam keadaan sakit, ya mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesehatan yang sempurna, sehat lahir dan batin. Ya khusus Ustaz Hendi Asikin, Cidamu dan juga Haji Yudi dan semuanya yang mudah-mudahan termasuk keluarga kita yang kurang sehat, istri kita, suami kita, anak-anak kita, cucu kita. Mudah-mudahan diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah, dimurahkan rezekinya, dan insya Allah Allah selalu bimbing untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah biniyati sifat wa sihah wa salam wa al-afiyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kitab Ta'lim berjemaah halaman 96 yang kita beri halaman 40 18 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Fayanbaghi li talibil ilmi an la yatahawana bil adabi was sunani. Fa inna man tahawana bil adabi hurimas sunana. Wa man tahawana bis sunani hurimal faraidu hurimal akhirah. Wa ba'duhum qala hadha hadithun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fayanbaghi li talibil ilmi alla yatahawana bil adabi wa sunnati. Fayanbaghi, maka seyogyanya, yakni sepantasnya dan selayaknya, li talibil ilmi, bahwa bagi orang-orang yang menuntut ilmu itu, alla yatahawana, bahwasanya tidak boleh dia menyepelekan. Bagi orang yang menuntut ilmu itu, kita yang mencari ilmu, para pelajar, kalau ingin mendapatkan ilmu yang manfaat,
mendapatkan ilmu yang penuh dengan keberkahan. Allah yatahawwana, bahwasanya tidak boleh mereka itu untuk menyepelekan, meremehkan bil adabi, yaitu tentang adab, wasunnati, dan juga tentang perkara-perkara yang sunnah. Harus itu bagi orang yang menuntut ilmu itu harus ditanamkan dalam dirinya. Selain dia bersungguh-sungguh belajarnya, ya, selain dia banyak menghafal dan lain sebagainya, kalau ingin mendapatkan daripada keberkahan ilmu, kemanfaatan ilmu, berkah, ya yang kita cari apa? Berkah dan manfaat, bukan masalah kepintaran, ya. Kalau pintar belajar aja terus sudah insya Allah pintar. Cuman yang jadi masalahnya adalah manfaat atau tidak ilmunya, berkah atau tidak, itu yang perlu kita cari, ya, kemanfaatan. Nah, di antara yang diajarkan oleh pengarang ini, oleh muallif ini, di antara untuk bisa mendapatkan daripada keberkahan dan manfaat ilmu, Allah yatahawwana bil adabi, maka sepantasnya, yakni seyogyanya bagi orang yang menuntut ilmu tidak diperbolehkan dia menganggap remeh, menyepelekan tentang perkara adab akhlak dia. Bukan hanya terhadap akhlak kepada guru, adab kepada sesama teman dalam belajar, termasuk berakhlak terhadap ilmunya juga, dengan bukunya, dengan kitabnya, cara belajarnya, dan sudah dibahas tuh. Ya, bahkan diceritakan tentang dua orang yang menuntut ilmu tapi hasilnya berbeda. Udah belum? Ya, dua orang yang menuntut ilmu, dia pergi ke pesantren dengan pesantren yang sama, tempatnya sama, kelasnya sama, kamarnya sama, segala sesuatunya sama. Tapi ketika dia pulang bersama-sama, selesai pendidikan itu, ternyata si A sama si B berbeda, yang nilainya, hasilnya berbeda. Yang satu biasa-biasa aja, yang satu kok samaratul ilminya, buah ilmunya begitu berkah kita. Padahal semuanya serba sama. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ternyata ada adab yang dilakukan. Cara belajarnya, dia selalu mengawali belajar, mohon maaf, dengan berwudu misalnya. Kemudian selalu kalau belajar itu dalam waktu-waktu di luar yang formal, selalu menghadap apa? Menghadap kepada kiblat, meletakkan bukunya, kitabnya tidak sembarangan, tidak pernah bukunya ditaruh sembarangan, tidak pernah dibanding dengan macam-macam. Gitu. Ini kadang-kadang kan kita di atas kita apaan aja ditaruh, kacamata, begitu ya. Kadang-kadang di Samsung, astagfirullahaladzim. Nah, itu adab itu. Nah, buat orang yang menuntut ilmu itu, adab ini diutamakan, karena al-adab fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu, ya, adab itu di atas ilmu. Insya Allah walaupun ilmunya nggak banyak, tapi karena adabnya bagus, Allah akan angkat derajatnya. Tapi walau kata dia orang yang berilmu banyak, tapi adabnya kurang, maka Allah akan rendahkan dia. Alhamdulillah. Padahal kalau dari sisi ilmu banyak, pintar dia, sebenarnya adabnya kurang, sehingga akhirnya orang juga meremehkan dia, orang juga menyepelekan dia. Adab kurang. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menyebarkan dakwah Islam dari tempat yang sangat terpencil, Mekah, satu kota yang tidak ada di dalam peta dunia, ya, tapi ternyata bisa begitu luar biasa dakwahnya.
Tidak ada satu belahan bumi pun di muka bumi ini yang tidak ada terkena dakwahnya Nabi Muhammad. Semua Islam ada di semua penjuru. Berarti dakwahnya berhasil. Dari mana keberhasilannya? Ternyata berhasilnya Nabi Muhammad di dalam menyebarkan dakwahnya itu hampir 85% adalah dengan akhlaknya Nabi Muhammad, dengan adab. Ini yang perlu ditumbuh kembangkan sekarang. Jadi berhasilnya dakwah Nabi 85% itu justru dengan apa? Dengan akhlak. Banyak orang masuk Islam hanya karena melihat akhlaknya Nabi Muhammad, ya? Hanya karena melihat tingkah laku dan perilaku Nabi Muhammad. Nah, ini yang sekarang ini agak sedikit mengalami, ya, guru sama murid kurang ada, murid sama guru apalagi, ya kurang. Jadi akhirnya ya begitu. Banyak yang pintar, semua yang benar kurang. Kalau yang pintar banyak, tapi yang benar, yang berakhlak, yang beradab, masya Allah, ya. Aura keilmuan itu zinatul ilmi bil adab wat tawadhu. Zinatul ilmi, aura keilmuan itu akan tampak tuh keilmuan, cahaya ilmu itu akan memancar dari diri seseorang. Dengan apa? Dengan keilmuannya, bukan. Aura keilmuan seseorang itu jadi tampak itu kewibawaan ilmu itu justru bil adab wat tawadhu, dengan akhlak, dengan sifat tawadhunya, sehingga akhirnya yang namanya ilmu itu luar biasa, ya, subhanallah. Nah ini masya Allah. Nah, jadi fayambaghi, maka seyogianya, sepantasnya, li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu itu, alla yatahawana bil adab was sunnah. Sudah selayaknya bagi orang yang menuntut ilmu itu tidak diperbolehkan dia menganggap remeh. La yatahawana, maksudnya tidak boleh menyepelekan, menganggap kecil perkara adab. Karena adab ini kunci untuk bisa meraih kemanfaatan dan keberkahan ilmu, ya. Terus wasunani, dan juga tentang kesunah-sunahan, jangan dianggap kecil, ya. Itu yang namanya berwudu sebelum belajar, sebelum mengaji, yang namanya menghadap kepada kiblat, itu memang disunnahkan kita untuk melakukan segala satu, apalagi yang sifatnya peribadatan, itu selalu dianjurkan menghadap kiblat. Dianjurkan kita untuk berwudu, bahkan disuruh kita mudawamatul wudu, disuruh melazimkan kita untuk mudawamah di dalam berwudu. Kalau bisa jangan putus tuh wudu, terus kita berwudu, ya, masya Allah. Nah, para salafus saleh, ulama terdahulu, ya begitu kerjaannya, selalu melazimkan dirinya dalam keadaan apa? Berwudu. Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria As-Salafi Ibnu An-Nawawi, beliau itu 20 tahun sembahyang subuh, tapi wudunya wudu isya. Sembahyang subuh tapi wudunya wudu isya. Artinya dari isya sampai subuh tidak batal wudu. Enggak batal wudu. Dia mencoba mempertahankan wudu ini. Karena yang namanya al-tuhur syatrul iman. Yang namanya wudu itu, bersuci itu bagian daripada iman. Orang yang kalau melazimkan dirinya dalam keadaan berwudu, insya Allah akan kokoh nilai imannya, kuat nilai imannya, ya, dengan berwudu. Ya. Dulu saya keharusan gini, mas, saya nggak maksud buat ria. Sekarang saya belum mencoba lagi, tapi dulu saya diperintahkan untuk mencoba. Alhamdulillah bisa 40 hari dalam keadaan berwudu, ya, 40 hari tapi dalam keadaan berwudu. Artinya kemungkinan batal pasti ada, ada, ya, manusia yang kentut lah, yang mau pipis lah, yang mau ini. Tapi habis batal ya wudu lagi, habis batal ya wudu lagi. Selalu menjaga itu.
Ya nggak lama, 40 hari. Bisa nggak kira-kira? Ya, 40 hari. Tapi ternyata bisa. Ternyata bisa. Ya, dan Allah bukain juga ternyata, oh masya Allah, luar biasa. Ya, nah itu mereka itu kecil kelihatannya, tapi sunnah. Nah, buat orang yang menuntut ilmu nggak boleh meremehkan perkara yang kecil kayak begitu. Ya, nggak boleh. Allah yatahawana bil adabi wa sunnah. Bagi orang yang menuntut ilmu itu sudah sepantasnya tidak diperbolehkan buat orang itu untuk merendahkan, meremehkan, menyepelekan perkara-perkara adab dan juga sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ya, nyepelein nggak boleh, apalagi ninggalin. Malah seharusnya orang yang menuntut ilmu itu dia menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Ya, dia hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan dianggap kecil perkara yang kecil itu, tapi justru yang kecil itu yang di dalamnya penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Siwak, ya siwak. Ini kan urusan gede apa urusan kecil? Hah? Padahal masya Allah, kenapa Nabi sampai selalu nggak pernah tinggal itu untuk bersiwak, selalu bersiwak. Ya. Berwudu. Itu perkara-perkara yang kecil ada, begitu juga tata cara makannya, minumnya. Ini sekarang ini, mohon maaf, kita ini sering kurang untuk memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Betul ya? Kita kurang memperhatikan hal yang gitu. Ngaji ya ngaji gitu. Bukan nggak ngaji gitu. Cuma itu. Ya makanya terkadang jangan lagi sampai rumah baru keluar dari masjid di musola apa yang diaji udah apa? Hah? Udah lupa gitu. Ya, kenapa? Ya ini kurang. Makanya disuruh dijaga cara makannya, cara ini, ya, makanannya. Orang-orang yang menuntut ilmu, masya Allah, ya, kebanyakan yang begitu tuh, kebanyakan. Bukan yang di sini nih, bukan. Ya, saya nggak ini ambil contoh yang di sana. Kalau sini kan ahli ibadah semua. Ya, yang di luar sana ada begitu modelnya, astagfirullahaladzim, masya Allah. Lihat itu, perhatiin coba guru-guru kita, ulama-ulama kita. Sekarang kita udah banyak kekurangan guru-guru yang menjadi panutan kita. Ya, coba lihat mereka, cara mereka jalan, cara mereka masuk ke masjid, cara mereka duduk, cara mereka mulai mengajar, cara mereka ini. Perhatikan coba. Ya, oh pantas kalau keberkahan ilmunya ada. Ya, oke, selalu yang dia sampaikan. Fatihahnya saja dia mengawali, dia ingat tuh guru-guru, dia sebutin. Ya, walaupun tidak disebutkan namanya, tapi masuk di dalamnya. Semua ila arwahi awliya'i wa syuhada wa suharihi wa a'immatil ulama'il amilin wa masyayikhina fiddin, dan para guru-guru kami yang mengajarkan agama. Nah, semua itu masuk tuh. Nah, dalam hati kita kebayang wajah-wajah guru kita untuk kita nyebutin begitu. Ya, berkah insyaallah. Ya, insyaallah berkah insyaallah. Nah, jadi jangan ditinggal tuh, ya, perkara-perkara itu, perkara sunnah, ya, yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa saja sunnah, semua yang dilakukan oleh Nabi, baik yang kecil maupun yang besar, ya, yang bisa kita lakukan semampu kita. Apa nih? Apa yang kita lakukan? Niatnya untuk besar. Dan salah satu di antara bukti kecintaan kita kepada Nabi adalah dengan menghidupkan apa? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka sungguh dia telah mencintai aku. Ya. Jadi orang yang mencintai Nabi bohong kalau dia mengaku cinta sama Nabi tapi tidak menghidupkan apa? Sunnah-sunnah Nabi. Dan sunnah di antara sunnah-sunnah Nabi yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad adalah di antaranya memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Okay. Man ahabba syai'an fa'aktsaru min zikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan banyak menyebut-nyebut nama yang dia cintai.
Ya, man ahabba syai'an fa aktsaru min zikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan banyak menyebut-nyebut nama yang dia baik, dia cintai. Kalau kita senang sama sesuatu, pasti diomongin kan? Hah? Di mana aja pasti kita baik, itu omongin karena kita cinta. Nah sekarang kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, salah satu di antara tanda bukti kecintaan kita adalah apa ya? Bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Ya. Nah orang-orang yang menuntut ilmu itu makanya dianjurkan ya, disuruh dia memperbanyak untuk bersolawat karena memang pembuka daripada itu semua. Ya. Wa man tahawana bi sunnati hurimal faraidha min ada'il faraidi. Nah katanya, fa inna man tahawana bil adabi hurima sunnah. Maka sesungguhnya orang yang meremehkan daripada adab, barang siapa yang menyepelekan tentang akhlak, tentang adab, maka hurima sunnah, maka dia akan terhalang dirinya itu melakukan perbuatan sunnah. Kalau adab dia nggak jaga, jangan harap dia kerjain apa? Sunnah. Paham nih maksudnya ini? Ya. Orang yang menjalankan adab berarti dia akan menjalankan sunnah. Kalau dia tidak pekerjakan keadabannya dia, maka dia tidak akan dia sunnah-sunnah akan ditinggalkan sama dia, ditinggalin yang sunnah. Ya, adabnya aja nggak ada, ya, adabnya aja nggak ada. Bagaimana dia mau ngamalkan sunnah? Ya. Nah, wa man tahawana bi sunnani hurimal faraidha. Kalau ada orang yang menganggap remeh, menyepelekan perkara akhlak, berarti dia akan terhalang untuk melakukan sunnah. Paham nih? Ya. Sementara wa man tahawana bi sunnani, dan barang siapa yang meremehkan perkara-perkara yang sunnah dia baik, diremehkan, dianggap kecil, dianggap gak penting. Nah kalau perkara yang seperti itu, wa man tahawana bi sunnani, maka barang siapa yang menjempelekan daripada perkara-perkara yang sunnah, hurima faraidha, maka niscaya pun dia juga akan terhalang daripada pekerjaan-pekerjaan yang apa? Yang fardu. Ya, entah tuh yang fardu akan bisa dianggap remeh juga. Ya, karena dia nggak pernah kerjain apa? Sunnah. Paham ya? Karena sunnah dia nggak pernah kerjain, pengaruhnya nanti akan mempengaruhi daripada pekerjaan yang apa? Yang fardu. Pekerjaan fardu bisa terpengaruh dia, ya, tidak menjalankan dengan baik itu, dikerjain tapi mungkin tidak sesuai dengan sunnah. Ya, tidak sesuai, bukan nggak sembahyang. Cuman karena dia nggak pernah ngerjain yang sunnah, maka yang fardunya pun juga akan dianggap sesuatu yang tidak terlalu penting. Bukan nggak sembahyang, cuman sembahyangnya tadi di sisa-sisa kesibukan kita, di sisa-sisa akhir waktu kita. Sembahyang zuhur jam 3 kurang 5, setelah kita capek bekerja, setelah kita capek dagang usaha, itu pun juga kadang-kadang dengan hati yang tidak ikhlas. Udah jam 3 lagi sialan, belum sembahyang zuhur lagi waktu. Bisa begitu kan? Halo? Bisa nggak? Iya. Itu kalau udah model begitu, kira-kira sembahyangnya khusyuk apa kagak? Hah? Bayang aja udah kesal, mau sembahyang aja kesal. Ya, kenapa kok dia bisa begitu? Perkara yang fardu, yang wajib disepelekan sama dia karena dia selalu menyepelekan yang apa? Yang sunnah. Coba kalau dia perhatikan yang sunnah, dia lakukan itu pekerjaan yang sunnah, pasti dia akan jaga, dia pelihara tuh yang fardu. Dia akan berusaha semaksimal mungkin. Karena dia sebagaimana dia mau berusaha untuk menjaga yang sunnah-sunnah. Sembahyang Isya jam segini boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Hah? Kenapa? Karena masih waktunya. Jangan lagi jam segini, jam 12 masih boleh gitu.
Sebab kalau kita mau ambil sunnah gitu, jangan. Sebab kata Nabi, afdhalus sholat fi awwali waqtiha. Sebaik-baiknya sholat adalah di awal waktu. Itu yang paling utama. Sepaling afdol sholat itu adalah di awal waktu. Nah, dia akan jaga karena dia mengamalkan sunnah, dia boleh. Bahkan bukan hanya di awal waktu, dia akan berusaha sembahyangnya itu sesuai dengan sunnah di awal waktu, dan dia juga akan tambahkan kesunahannya bukan hanya di awal waktu, tapi dilakukannya sholat itu dengan apa? Dengan berjamaah. Karena disunahkan untuk berjamaah. Rasulullah bilang sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa isrina darajah. Sembahyang berjamaah ini nilainya 27 kali bandingannya dengan orang yang tidak berjamaah. Nggak mungkin orang itu menyepelekan yang fardu kalau dia selalu melakukan yang apa? Yang sunnah. Kenapa yang fardu ini dianggap ringan? Karena dia tidak pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sunnah. Kenapa pekerjaan yang sunnah diremehkan, dikecilkan, disepelekan? Karena dia tidak pernah menjaga adab. Paham gak? Karena dia tidak pernah menjaga adab. Dia tidak pernah memelihara adab. Dia tidak pernah jalankan kehidupannya dia itu bil adab, dengan adabnya dia. Kalau dia jaga adab-adabnya, tata keramanya, etikanya, ya, pasti dia akan jaga sunnah. Kalau dia jaga sunnah, pasti dia akan menjaga apa? Yang fardu. Begitulah tingkatan-tingkatannya. Ya, Masya Allah. Kata Nabi, ketika Sayyidatuna Aisyah bertanya, Nabi bilang, wailun liman la yarani yawmal qiyamah. Aisyah, celaka, nanti pada hari kiamat ada sebahagian di antara umatku yang tidak bisa melihat aku nanti pada hari kiamat. Kata Nabi Muhammad, wailun liman la yarani yawmal qiyamah, celaka, nanti ada sebahagian daripada umat-umatku yang tidak akan bisa melihat wajahku nanti pada hari kiamat. Jangan lagi dia mendapatkan syafaat Nabi, dia jangan berharap untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi, untuk melihat Nabi saja nggak bisa. Nauzubillah. Siapa mereka? Umatnya Nabi Muhammad. Orang yang bagaimana? Yang tidak akan bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad, yang tidak akan bisa melihat daripada wajah Nabi Muhammad. Padahal wajah Nabi Muhammad, barang siapa yang bisa melihat wajah Nabi Muhammad, cukup dengan memandang wajah Nabi Muhammad, itu jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, bagaimana nih? Ya, supaya dia siapa orang yang tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad? Yang pertama Nabi bilang tarikus sholat, orang yang selalu ninggalin sembahyang. Orang yang selalu meninggalkan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya, dia tinggalkan itu sholat yang 5 waktu. Jangankan syafaat Nabi, mandang Nabi aja nggak bisa. Orang yang meninggalkan apa? Sholat, dia nggak akan bisa untuk bisa mendapatkan syafaat. Jangan lagi syafaat, mandang Nabi aja nggak bisa. Yang kedua, kata Nabi, orang yang tidak bisa memandang daripada wajahku nanti yaumul kiamat tarikus sunnah. Ini dia, orang yang suka ninggalin apa? Sunnah. Kalau tadi ninggalin apa? Salat. Orang yang meninggalkan sunnah, maka nanti dia tidak akan bisa memandangku, kata Nabi Muhammad. Tapi insya Allah mudah-mudahan, mungkin kita belum sunnah, melaksanakan sunnah daripada tahajud dengan maksimal. Betul ya? Mungkin kita belum melaksanakan sunnah duha dengan baik, kita belum melaksanakan sunnah membaca Quran, puasa, Senin, Kamis dan lain sebagainya. Tapi paling tidak mudah-mudahan malam ini tercatat kita. Duduknya kita di dalam majelis ini adalah sunnah daripada Nabi Muhammad. Bahkan ini yang amat disukai oleh Nabi Muhammad. Orang yang duduk di majelis ilmu, sampai-sampai Nabi mengatakan bahwa yang namanya duduk di majelis ilmu itu min a'zamil ibadah. Di antara ibadah yang paling besar adalah duduk di majelis ilmu. Ibadah yang paling besar itu adalah duduk di majelis ilmu. Ada hadis talabul ilmi afdalu indallah
minas shalah wasiyam wal haji wal jihad fi sabilillah. Menuntut ilmu itu lebih utama di sisi Allah daripada sholat, daripada puasa, daripada haji, bahkan lebih utama daripada jihad fisabilillah. Menuntut ilmu lebih utama daripada sholat. Bayangin coba. Kenapa? Karena sholat yang dia lakuin, puasa yang dia kerjain, haji yang dia lakuin, semuanya tidak akan diterima kalau tidak dilandasi dengan apa? Harus dengan ilmu. Makanya mudah-mudahan tercatat ini kita termasuk orang yang tidak meninggalkan sunnah, insya Allah. Ya, nah jadi jangan kecilkan itu. Kita akan mengecilkan yang fardu kalau kita kecilkan perkara yang sunnah. Kita akan mengecilkan perkara yang sunnah kalau kita selalu meninggalkan adab ini. Wa man tahawwana bisunnani hurimal faraidha. Ya, barang siapa yang menganggap remeh, yang menyepelekan daripada perkara-perkara yang sunnah, hurimal faraidha, niscaya akan terhalang dia daripada perbuatan-perbuatan yang wajib. Yang wajib akan terhalang dia. Agak sedikit tidak maksimal mengerjakannya, ya, karena dia selalu meremehkan yang wajib. Wa man tahawana bil faraidi hurimal akhirah. Masyaallah. Dan barang siapa yang menganggap remeh, menyepelekan perkara yang wajib, perkara yang fardu, hurimal akhirah, maka niscaya dia akan terhalang untuk urusan akhiratnya. Ya, akan terhalang dia untuk urusan-urusan akhirat. Urusan akhirat akan terhalang kalau dia menganggap remeh urusan yang apa? Yang wajib. Urusan yang wajib akan terhalang dia kalau dia meremehkan perkara yang sunnah. Yang sunnah tidak akan mungkin dia kerjakan kalau dia tidak pernah memperhatikan akhlak, adab di dalam tingkah laku. Jadi berkaitan di semuanya, mempengaruhi itu semuanya, ya, Masya Allah. Emang harus ditanamin. Cara waktu itu saya sampaikan bahwa ada orang yang mau menuntut ilmu. Ketika dia mau menuntut ilmu, ya, kemudian dalam menuntut ilmu itu dia pengen pergi ke satu negara, ya, artinya pengen pesantren lah. Nah, kemudian di dalam mau berangkat pesantrennya, dia izin sama ibunya dia pengen mengaji, ya, pengen mengaji keluar. Kata ibunya begini, kalau kamu pengen mau ngaji keluar, apalagi engkau mau tinggalkan rumah, engkau mau tinggalkan kami, keluarga dan lain sebagainya, sebelum kamu berangkat kalau bisa kamu minta nasihat dulu. Kamu minta pesan dan nasihat. Ada seorang nabi di zaman Bani Israel pada saat itu disuruh datang kepada seorang nabi. Ya. Nah, ini kisah ini ditulisin dalam kitab Nasaihul Ibad. Ya. Nah, jadi ketika itu anak muda ini kemudian diberitakan ibunya, dia datanglah kepada seorang nabi, minta nasihat, dia minta pesan dan wasiat karena dia pengen apa? Pengen belajar menuntut ilmu keluar. Nah, datanglah dia. Kemudian ketika dia datang ke sana, ketemu dengan nabi itu, berkata nabi itu apa? Ya fata, inni uizuka bisalasi khisalin. Ya, wahai anak muda, ya, kalau memang kamu pengen belajar menuntut ilmu, inni uizuka bisalasi khisalin, maka aku akan berikan pesan dan nasihat kepadamu dengan 3 nasihat. Ya, yang dimana fiha ilmun awwalin wal akhirin, yang dimana ilmu yang 3 ini, pesan ini dari yang 3 ini, inilah yang selalu dipakai oleh orang-orang yang menuntut ilmu dari zaman dahulu sampai zaman akhir. Ya, ada 3 pesannya bagi orang yang pengen apa? Menuntut ilmu nih. Bagi orang yang ingin menuntut ilmu, ingin meraih ilmu, kata ini, ya, nabi yang ada di zaman Bani Israel itu, ya, inni uizuka bisalafi khisalin, aku akan memberikan nasihat dan pesan kepadamu dengan 3 nasihat. Apa itu? Yang pertama, khafillah fi sirri wa alaniyah. Itu yang pertama. Ya. Yang pertama, kalau kamu pengen belajar, kalau kamu pengen menuntut ilmu, pertama tanamkan di dalam dirimu itu khafillah fi sirri wa alaniyah. Tanamkan rasa takutmu kepada Allah. Tanamkan
rasa takutmu kepada Allah fi sirri wa adaniyah, baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan ramai. Dimanapun saja kamu berada, mau sepi kek, mau rame kek, mau sendiri kek, mau banyak orang kek, tanamkan di dalam diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib nih buat orang yang menuntut ilmu, ya, supaya tertanam di dalam dirinya. Sebelum dia mendapat ilmu, tanamin tuh rasa takut kita kepada Allah, sehingga nanti ketika kamu berhasil mendapatkan ilmu, maka insya Allah kamu akan menjadi orang-orang yang berilmu dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini banyak orang yang berilmu tapi tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara ilmunya banyak, tapi rasa takutnya kepada Allah nggak ada. Ya, rasa takutnya sama Allah nggak ada. Padahal semua jejak keilmuan udah ada pada dia semuanya. Ya, jejak keilmuan apa yang nggak ada sama dia, semuanya ada. Itu kalau nulis nama titelnya panjangnya bukan main itu. Semua titel, semua bidang ada tuh di situ. Semua dia udah tapi ternyata masya Allah, ya, ternyata nggak ada rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sering dicontohin itu tuh kira-kira para orang-orang yang korupsi itu, para koruptor, itu orang pintar atau orang pikul? Hah? Orang pintar atau orang pikul? Masya Allah. Kenapa dia lakukan begitu? Karena dia tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Makanya dinasihatin yang pertama, kalau kamu pengen belajar ilmu, jauh sebelumnya, sedini mungkin, sebelum engkau jadi orang yang pintar, sebelum engkau jadi orang yang berilmu, tanamkan di dalam dirimu khaufillah fi sirri wa adaniyah. Tanamkan rasa takutmu kepada Allah. Insya Allah, kalau dia sudah menanamkan rasa takut dia kepada Allah, dimanapun ilmu apapun yang dia dapatkan, pasti dia akan menjadi orang-orang yang luar biasa, ada rasa takut kepada Allah. Insya Allah. Yang kedua, apa nasihatnya itu? Amsik lisanaka, jaga lisanmu, anil khalqi, dari semua orang. Ya, la tazkurhum illa bi khairin. Jaga lisan, amsik lisan, jaga lisan kita. Buat orang yang menuntut ilmu, dari belajar sampai nanti dia lulus mendapatkan ilmu, kalau dia bisa menjaga lisannya, udah rasa takut kepada Allah ada, kemudian dia jaga apanya? Lisannya, nggak keluar dari mulutnya orang-orang yang menuntut ilmu itu, sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak keluar dari mulutnya kecuali adalah kalimat-kalimat yang baik, perkataan-perkataan yang baik. Orang-orang yang beriman jangankan omongan yang haram, omongan yang tidak ada manfaatnya aja nggak diomongin sama dia, ya, nggak diomongin sama dia. Dan orang-orang yang beriman bukan nggak boleh kita mau omongan itu kan ada omongan yang mubah ini, omongan yang boleh sifatnya yang diperbolehkan ngomong ini ada dua, ada omongan yang bermanfaat, ada omongan yang tidak bermanfaat. Bicara boleh aja, kagak dosa ngomongin bola, dosa kan? Ngomongin bola kemarin menang apa kalah kemarin? Nggak dosa kita ngomongin itu, nggak dosa, boleh itu ngomong. Tapi kan kalau ngomong di waktu-waktu kayak di masjid, paham tuh maksudnya? Ya, nggak ada nilai manfaatnya. Nah, orang yang beriman enggak tuh, jangankan lagi yang haram, yang nggak bermanfaat aja nggak diomongin. Omongan ini ada omongan yang haram. Omongan yang haram itu yang mana? Dusta misalnya, bohong, ya, ghibah misalnya, menceritakan aib orang lain. Itu omongan yang haram. Namimah, mengadu domba, hasud kita, kemudian menfitnah, itu omongan-omongan yang memang diharamkan, yang tidak dibolehkan. Amsik lisanak, jaga lisan engkau, katanya. Tanamkan yang pertama rasa takutmu kepada Allah, kemudian jaga lisanmu dari sejak belajar
Gitu. Makanya kalau kita lihat kehidupan di pesantren itu ya Masya Allah benar. Anak-anak di pesantren nggak sempet dia ngomongin orang, emang disuruh ngapal mulu, disuruh ini mulu, dikit-dikit ngapal mulu. Ya. Senin puasa, Kamis puasa, malam bangun, begitu terus bayar berjamaah. Habis waktunya hanya untuk itu. Dia akan sedemikian rupa. Dunia pesantrennya begitu. Makanya beruntung orang tua kalau punya anak yang dipesantrenkan itu beruntungnya luar biasa. Ya, nanti ketemu hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bisa jadi rizki daripada ayah, rizki daripada ibu, usaha daripada orang tua, berhasilnya dia berkat doa daripada anak-anak kita yang dipesantrenkan itu. Karena tiap malam dia bangun, dia tahajud, diajarin sama gurunya selalu doain buat orang tuanya. Dia sebut tuh asma min asma'illah, bakal dia hafalkan itu asmaul husna. Dia sebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dibayangkan sama dia bagaimana ayah ibunya. Senin, Kamis puasa, malam tahajud, begitu dilakukan. Jam 3 anak kita udah bangun di pesantren, tahajud. Bapaknya nggak lagi ngapain? Bapaknya lagi ngapain? Astagfirullahaladzim. Senin Kamis beruntung. Betul, Masya Allah. Dia yang akan diriin gitu. Makanya pantas kata Nabi, anak bisa bawain orang tua ke surga, orang tua nggak bisa. Kalau anak bisa. Kalau orang tua melakukan. Ada hadis begini. Ketika ada orang tua meninggal dunia, Allah panggil malaikat. Kemudian Allah bilang sama malaikat, apa kata Allah? Ya malaikati, udkhuluhul jannah bi rahmati. Masya Allah. Kata Allah kepada malaikat, ya malaikati, udkhuluhul jannah bi rahmati. Masukkan orang tua ini ke surga karena rahmatku, kata Allah. Masukin dia, karena rahmatku, masukin dia ke dalam surga. Maka masuklah nih orang tua ke dalam surga. Kira-kira tuh orang tua senang apa enggak? Hah? Girangnya bukan main, aku bisa masuk surga. Sampai dia bertanya sama Allah, ya Allah, atas dasar apa engkau masukkan aku ke dalam surga? Bukankah engkau tahu ya Allah, aku ini bukan ahli ibadah, aku bukan ahli tahajud, aku bukan ahli duha, aku bukan ahli Quran, tapi kenapa engkau bisa masukkan aku ke dalam surga? Apa dasar engkau masukkan aku ke dalam surga? Masya Allah. Apa kata Allah? Aku masukkan engkau ke dalam surga bukan karena ibadah. Aku masukkan engkau ke dalam surga bukan karena ibadah yang sudah kamu lakukan. Tapi ketahuilah kata Allah, aku masukkan engkau ke dalam surgaku itu tidak lain adalah berkat doa dan istighfar anak-anak. Setiap malam ketika engkau tidur, ketika engkau sudah meninggal, terkubur jasadmu, anakmu tiap malam nangis menyebut-nyebut namamu, meminta kepada getar arasku, kata Allah, goyang arasku dengan tangisan anak-anakmu itu. Malu aku tahu tidak mengabulkannya itu. Masya Allah. Nah yang jadi pertanyaannya, kira-kira anak kita bisa apa kata begitu? Ya, mendoakan orang tua kita, mendoakan kita, ini kita. Kesana yang perlu kita perhatiin. Amsik lisan, jaga lisan. Kalau kamu pengen menuntut ilmu, meraih ilmu yang manfaat, meraih ilmu yang penuh dengan keberkahan, maka yang pertama, tanamkan dalam dirimu khaufillah fi sirri wa alaniyah. Tanamkan rasa takut kepada Allah. Maka nanti kalau kamu jadi orang yang berilmu, kamu akan mempunyai rasa takut kepada Allah. Kira-kira kalau dia punya rasa takut, berani nyelewengin ilmu nggak? Berani nggak? Berani korupsi nggak? Enggak, saudara. Yang kedua, amsik di sana. Sekarang ini terlalu banyak para cendekiawan, orang-orang yang berilmu kasar ngomongnya kalau dia ngomong. Ada nggak yang berilmu? Lihat kita di media-media, Masya Allah, nggak mencerminkan orang itu orang yang berilmu. Hilang udah tata etika karena dia tidak lagi dijaga lisannya dari sejak awal dia menuntut ilmu. Kalau dari awal dia menuntut ilmu sudah dia bisa menjaga, maka insya Allah salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia adalah dalam menjaga apa? Lisan. Nah yang terakhir katanya 3 itu, apa katanya? Unzur khubzuka. Perhatikan oleh kamu makananmu.
Jadi orang yang menuntut ilmu juga harus diperhatiin apanya? Makanannya. Jangan sekali-kali kalau kamu sudah makan makanan yang haram di dalam menuntut ilmu, maka nanti pun kamu akan menjadi orang berani itu. Udah jadi punya ilmu, orang yang berilmu pasti akan banyak makan makanan yang apa? Yang haram juga. Nauzubillah. Wa man tahawala bil faraidi qulimal akhirah.